pagi, kali ini aku mau bikin resep sangat sederhana. Nah, ini cara sesat bikin telur kecap. Nah, biasanya teman-teman kan suka bikin telur yang warnanya gelap, itu kan sangat menggugah selera ya. Nah, rasanya memang kalau pakai bumbu macam-macam memang lebih enak. Tapi ini ada cara sesat, jadi kita nggak perlu repot meracik bumbu ya, kita tinggal campur aja. Ini bahan-bahannya sangat minimalis ya. Di sini aku sediakan telur, aku sediakan 6 butir. Lalu ini ada gula dan juga garam secukupnya ya, sesuai selera. Lalu ada sambal terasi instan. Teman-teman bisa pakai merek apa aja ya, bebas. Lalu yang terakhir adalah kecap manis. Bahannya hanya ini aja. Kita mulai ya. Ini aku sediakan air secukupnya untuk merebus telurnya. Ini aku pakai saucepan dari Stain Cookware. Untuk merebus air di dalam panci seperti ini, tutup ya supaya lebih mudah untuk mendidih. Setelah mendidih nanti kita buka. Teman-teman boleh merebus telurnya itu sewaktu airnya dingin atau sewaktu airnya mendidih ya, terserah, pilihan aja. Kalau aku lebih suka setelah airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kita buka tutupnya. Kita masukkan telurnya perlahan. Telurnya itu pastikan sudah dicuci sebelum direbus ya. Jangan dicuci dulu lalu dibiarkan lama. Cuci sesaat sebelum direbus. Nah, di sini aku pakai mainan baruku ya. Ada flip tong dari Stain Cookware. Ini juga kolander dari Stain Cookware. Kita masukkan dengan hati-hati telurnya. Ini kita rebus selama kurang lebih 10 menit ya. Bagi teman-teman silakan disesuaikan menurut selera ya. Ada yang suka telurnya agak matang, ada yang setengah matang. Nah, di sini kelihatan ya telurnya ada retaknya. Keluar putih-putihnya. Nggak apa-apa, kita teruskan aja. Ini kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Saat merebus jangan lupa sesekali kita aduk ya, supaya yang namanya kuningnya itu tidak minggir ya, jadi bisa di tengah. Nah, seperti ini ada yang retak, ada yang bocor. Kita lanjutkan merebus dengan sesekali, nanti kita aduk. Setelah 10 menit kita matikan apinya. Kita tiriskan airnya. Lalu kita rendam dengan air. Pertama yang hangat dibuang, lalu kita rendam lagi dengan air selanjutnya. Setelah itu kita pukul-pukul yang namanya telur ini dengan sendok atau apa ya. Nah, ini yang tadi bocor. Kita biarkan ini supaya suhunya itu berubah ya. Yang tadinya panas langsung mendadak dingin. Itu yang membuat kulitnya nanti terpisah dengan telurnya sehingga mudah dikupas. Nah, setelahnya kita bisa kupas. Nah, biasanya aku kupas di dalam air ya. Nah, ini untuk memudahkan. Nah, tujuannya dipukul-pukul sampai rata itu dia akan mudah dikupas seperti ini. Kita letakkan di kolander yang lucu ini ya. Kita lanjutkan kupas sampai habis. Nah, seperti ini kita akan siap olah. Ada baiknya kita lap dulu ya sampai kering, tapi nggak dilap juga nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus hasilnya kalau telurnya kering. Supaya telur itu hasilnya bagus saat dikupas, gunakan telur yang masih baru ya, tapi jangan yang baru-baru banget, karena kalau baru banget itu sama seperti telur yang lama, dia mudah menempel di kulit ya saat direbus, jadi hasilnya jelek sekali. Jangan ngomel-ngomel ya, kadang kalau telur itu sampai lengket di kulitnya, itu kadang karena telurnya terlalu baru
atau sudah lama. Jadi bukan salah kita kadang-kadang. Menggunakan saucepan yang sama, kita nyalakan lagi ya. Nah, seperti ini kita siapkan. Sambal ini teman-teman gunakan sesuai selera ya. Nah, ini di sini aku pakai sekitar hampir 1 saset. Boleh tambah kalau suka pedas. Lalu tambahkan sekitar 1 sendok sayur yang namanya kecap manis. Ya, ini memang agak banyak ya, karena kita mau membuat telur kecap. Nah, kita tambahkan juga yang namanya garam, gulanya. Nanti bisa disesuaikan lagi ya rasanya. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan sedikit air. Jadi jangan tambahkan terlalu banyak ya. Kita tambahkan sekitar 1 sendok makan. Ini untuk mencegah supaya kecapnya tidak mudah gosong. Kita masukkan telurnya. Hati-hati ya. Nah, ini aku punya 1 telur sisa ulang tahun, aku masukin sekalian. Nah, ini kita aduk sampai warnanya kecoklatan. Jika dirasa mulai pekat, kita bisa tambahkan air itu sedikit-sedikit ya, 1 sendok, 1 sendok. Jadi tidak langsung banyak, supaya warnanya bagus. Nah, seperti ini kita aduk terus. Yang menggunakan spatula stainless, hati-hati ya, kadang itu bisa merusak permukaan telur. Nah, ini kita aduk. Jika dirasa mulai mengental lagi atau air yang tadi kita tambahkan sudah mulai menguap, kita tambahkan sedikit air lagi. Penting ini ya, harus sedikit-sedikit menambahkannya. Teman-teman yang suka ada rasa asam, bisa ditambahkan air asam Jawa ya. Atau bisa juga ditambahkan tomat. Semua sesuai selera ya. Kalau aku begini aja sudah cukup. Nah, ini kita lihat ya, warnanya sudah mulai kecoklatan. Nah, telur ini jika nanti sudah prosesnya melalui berapa menit, dia sudah berubah sangat kecoklatan, tapi tidak sampai meresap ke dalam kecuali memang direbus lama ya. Jadi tergantung teman-teman, kalau mau mengaduknya ini lebih lama, dia meresap sampai ke dalam. Jika sebentar, memang hanya permukaannya aja yang akan gelap. Jika nanti sudah selesai prosesnya, kita bisa simpan di dalam kulkas. Nah, dengan proses itu, telur akan menjadi lebih gelap lagi. Apalagi kalau disimpan lebih dari 12 jam. Dalam sehari, telur akan menjadi lebih gelap warnanya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ini telur sudah warnanya seperti ini ya. Teman-teman bisa lanjutkan lebih lama. Jangan lupa menambahkan air supaya tidak ada rasa gosongnya ya, karena kalau sampai kecapnya ini gosong akan timbul rasa pahit. Nah, setelah 10 menit kita sudahi ya prosesnya, karena ini warnanya sudah seperti telur dari neraka. Sudah menghitam dengan sempurna ya. Nah, ini kita matikan. Seperti ini kita bisa simpan dalam kulkas sesudah kita dinginkan ya. Jangan disimpan di freezer. Telur tidak selayaknya disimpan di freezer. Nanti di dalamnya akan terbentuk rongga dan tekstur telurnya akan berubah. Nah, seperti ini kita letakkan di wadah keramik sebisanya ya. Jangan pakai wadah yang terbuat dari melamin, karena yang namanya kecap ini jika dalam keadaan panas, dia akan meninggalkan noda di wadah melamin. Apalagi jika melaminnya kurang bagus. Nah, seperti ini penampakannya. Sangat-sangat coklat ya. Ini seandainya kita merebus lebih lama, nggak cuma 5 menit atau 10 menit, ini bagian dalamnya akan kecoklatan ya. Jadi meresap yang namanya bumbu kecapnya.
Kalau teman-teman memutuskan untuk menyimpan di kulkas, pastikan menambahkan air lebih banyak ya, jadi biar telurnya itu agak terendam. Kalau terendam, dia bisa lebih rata kecoklatannya. Kalau seandainya seperti ini, kita harus bisa rajin membalik ya, supaya nanti bagian coklatnya itu rata, nggak hanya di bawahnya saja. Nah, seperti ini, teman-teman kalau suka jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Bye!